Akhirnya, setelah hampir 4 tahun lebih, saya membuat konten YouTube. Dari yang tadinya iseng, sampai senang membuat konten karena ditonton, karena di-like, karena di-share, bahkan sampai ada yang terinspirasi dari konten. Akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman semua, gimana caranya supaya kita tetap merasa senang membuat konten, bahkan kita tetap merasa konten itu menjadi bagian penting untuk menginvestasikan apa yang kita miliki pada ruang digital hari ini. Jadi ya, mari kita sharing untuk gimana caranya supaya tetap senang membuat konten dan tidak hanya memikirkan tentang materinya saja, tapi bagaimana kualitas konten itu. Nah, teman-teman semua, beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu, saya mendapatkan notifikasi dari Google bahwa uang atau hasil monetize-nya YouTube saya sudah bisa diambil. Dan akhirnya Google secara otomatis mentransfer ke rekening saya. Nominalnya nggak banyak, tapi yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan saya adalah ternyata untuk mendapatkan satu capaian, memang kita perlu ada proses. Hampir 4 tahun saya membuat konten, dari yang tadinya hanya iseng mengupload di YouTube tentang obrolan-obrolan bersama teman-teman gitu ya, sampai akhirnya saya merasa bahwa ini nih ada sesuatu yang tidak bisa kita bayar hanya, atau tidak kita bisa nilai dari sebatas nominal yang akan kita dapatkan, tapi jauh lebih dari itu. Saya merasa ketika saya membuat konten, memberikan opini, memberikan argumentasi gitu ya, mengajak teman-teman untuk sharing di YouTube saya, membuat ruang untuk berdiskusi di YouTube saya gitu ya, bahkan sampai ke, kalau tidak salah kita pernah online gitu ya, menayangkan siaran langsung di YouTube. Saya rasa bukan hanya perkara materi yang menjadi kebahagiaan yang kemudian itu jadi penyemangat untuk terus membuat konten, tapi ketika argumentasi kita, ketika apa yang kita sampaikan mampu mempunyai dampak dan mampu memberikan satu inspirasi buat orang, saya rasa itu menjadi satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan nominal AdSense atau monetize gitu ya. Karena kalau dihitung-hitung secara materi, modal yang saya keluarkan dengan apa yang kemarin saya dapatkan itu jauh banget jaraknya gitu ya. Lebih banyak apa yang saya keluarkan daripada apa yang saya dapatkan dari secara materi di Google Ads atau monetize-nya itu gitu. Sehingga sedari awal ketika saya membuat konten, saya pernah sharing sama temen yang dulu juga sama-sama berjuang membuat konten di YouTube saya gitu ya. Ya kita memang tidak ada tujuan komersil sekali pada saat itu untuk mengarahkan konten atau YouTube kita itu harus menghasilkan, intinya gitu. Jadi memang pure kita ingin memberikan satu pemahaman, satu konsep, satu opini, satu argumen, dan sehingga konsekuensinya mungkin akan sedikit, akan lama, akan panjang perjuangannya untuk mencapai subscriber 1000, subscriber 2000, sampai sekarang subscribernya 5000 sekian. Nah, sedari awal saya bersama teman ketika diskusi paham betul bahwa yang kita sasar itu segmentasi yang memang bukan segmentasi pada umumnya orang cari gitu. Orang cari di media sosial itu apa sih? Ya hiburan, kesenangan gitu ya. Konten-konten yang mungkin receh-receh gitu. Bukan kemudian saya mengklaim bahwa konten yang saya buat pasti berbobot, tapi paling tidak sedari awal kita menyadari dan memahami bahwa konten yang saya buat di YouTube channel saya itu konten yang memang tidak punya korelasi pada kebanyakan orang yang mencari itu gitu. Jadi memang sedari awal konten yang saya buat itu yang menyasar pada satu opini, satu edukasi, harapannya bisa punya dampak terhadap kesadaran kolektif. Walaupun saya sadar pasti akan lama, akan sedikit yang menonton, akan sedikit yang subscribe itu. Tapi saya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya menghilangkan tadi narasi untuk mendapatkan materi dari konten YouTube. Saya hanya ingin pure memberikan satu konsep, satu gagasan, satu opini. Nah,
melalui kesadaran-kesadaran itu sampai akhirnya saya merasa ketika hari ini mungkin sudah 200-an sekian video yang kita buat atau yang saya buat di channel YouTube, itu menunjukkan bahwa ya memang seunik apapun konten kita, seberat apapun obrolan yang ada di konten kita, saya yakin pada akhirnya ada ekosistem yang akan terbentuk. Ada viewers, ada penonton yang akan memakan konten kita. Jadi kalau kalian hari ini membuat konten yang ujungnya, tujuan utamanya untuk menghadirkan materi, saya rasa akan berat. Tidak salah, tapi akan berat gitu. Karena kalian tujuan utamanya materi tadi. Tapi kalau kalian dasarnya membuat konten itu karena kesenangan, karena sebuah hobi, karena sebuah passion gitu ya, atau kesenangan ketika kalian membahas sesuatu, ini saya senang banget nih gitu ya, sehingga ngerasa nggak akan terbebani, nggak ngerasa akan berat membuat kontennya, ya udah gitu, itu yang dijalani, itu yang saya lakukan. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana sih caranya membuat konten tapi tetap bahagia membuat konten itu, tidak membuat pusing pikiran kita karena harus riset dan sebagainya, ya kalau saya pribadi buat konten yang memang itu dasarnya kalian sukai, dasarnya kalian senangi gitu. Kalau sudah seperti itu, saya yakin kok perkara penonton, perkara subscriber itu nantinya pasti akan ada ekosistem yang masuk pada konten-konten kalian, yang ibarat kata akan membeli opini kalian. Nah itu terbukti. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya argumentasikan lewat konten YouTube, seringkali saya menganggap skeptis awalnya. Ini ada yang nonton gak sih gitu ya, obrolan semacam ini? Ada yang nonton gak sih sesuatu yang saya sampaikan? Ternyata pada akhirnya juga ada yang nonton gitu. Terlepas yang nonton mungkin akan sampai selesai enggak, atau nonton cuma 1-2 menit, ya itu no problem gitu kan. Karena ketika kita membuat konten dan kemudian mendistribusikan konten itu ketika kita distribusikan itu menjadi sesuatu yang abstrak dan liar. Jadi kita nggak punya kapasitas untuk menilai konten mana yang akan viral, yang akan banyak viewersnya. Jadi kuncinya ya tadi, kita buat konten berdasarkan kesenangan yang kita miliki, apakah entah dengan hobi kita atau dengan knowledge kita atau dengan sesuatu yang memang pure kita senangi, ya udah itu yang kita tonjolkan, itu yang kita tunjukkan pada publik. Nah, saya berangkat dari situ. Berangkat dari senang ngomong, senang argumentasi, senang beropini, senang berdiskusi, sehingga saya punya kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman. Akhirnya saya modal HP, rekam, kemudian edit dikit-dikit, upload. Nah, semakin kesini semakin merasa bahwa konten itu menjadi bagian, atau digital itu menjadi bagian investasi diri kita untuk melekatkan branding apa yang ingin kita lekatkan pada diri kita supaya bisa dikenal sama orang lain. Kebetulan dari dulu saya membahasnya tentang politik, tentang sosial, tentang edukasi, yang kemudian memang sedari awal itu adalah sebuah nilai yang saya senangi, atau konten atau pemikiran yang seringkali saya diskusikan bersama teman-teman gitu. Nah, berangkat dari situ, dari organisasi dan interaksi dengan teman-teman di lintas kampus dan sebagainya, akhirnya sering bikin konten. Kemudian sekarang sadar betul bahwa konten digital atau ruang digital itu menjadi bagian investasi kita untuk mengarah pada penguatan branding. Nah, saya lekatkan tuh. Kenapa? Karena hari ini saya ada di pekerjaan sebagai politik profesional, entah itu di bidang konsultan atau ya peneliti politik gitu ya. Saya rasa itu menjadi hal yang juga menguatkan apa yang terus saya harus sampaikan ke publik. Makanya kenapa kemudian konten-konten saya sering kali mengangkat isu-isu terkait dengan kondisi politik nasional atau lokal, daerah, dan sebagainya, yang concern utamanya untuk memberikan satu pendidikan politik dan satu pemahaman bahwa kita itu punya pemikiran yang seharusnya seperti ini gitu.
Tapi kondisi kita hari ini ya seperti ini gitu ya, yang kemudian glorifikasi tentang ASEAN value, hak asasi manusia, yang pada akhirnya mengesampingkan pendidikan politik dan demokrasi yang kemudian itu yang kita cita-citakan bersama gitu ya. Nah ini tips dari saya terkait dengan gimana caranya kita membuat konten, tapi membuat kontennya itu nggak membuat pusing diri kita gitu. Berangkat dari keresahan, berangkat dari kesenangan yang kita miliki, sampai akhirnya ya udah ketika kita punya jalannya untuk menyampaikan, sikat aja. Dan kalau kemudian awal-awal bikin konten misalkan masih terbata-bata komunikasinya, masih nggak jelas videonya gitu ya, masih terfokus pada ini kayaknya editnya harus kayak gini supaya ini menarik dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya jalani itu tuh sama sekali tidak menjamin konten kita akan dilihat dan ditonton banyak atau tidak gitu. Jadi memang ruang digital itu ruang yang sangat abstrak, yang sangat liar. Iya, boleh jadi karena editingnya bagus, konten itu ditonton. Tapi ada juga editingnya biasa aja, editingnya cuma ya nggak ada yang wah gitu ya, dia podcast kok. Tapi karena substansi, karena isi yang dia sampaikan berbobot, yang kemudian bermanfaat untuk banyak orang, akhirnya kontennya dibeli, kontennya disukai, kontennya didengarkan oleh banyak orang. Nah, saya berangkat dari situ. Saya tidak kemudian lantas memusingkan atau memikirkan dengan sangat serius sekali tentang ini viewersnya harus sekian gitu. Enggak, nothing tulus saja ketika membuat konten. Berapapun yang menonton, berapapun yang melihat konten saya akan terus membuat konten. Syukur-syukur bisa bermanfaat, karena sering juga sih dapat DM di IG atau di komen gitu ya, yang kemudian ngerasa terinspirasi dari apa yang disampaikan. Nah, saya merasa ini adalah investasi yang saya sedang lakukan di ruang digital, yang pada akhirnya saya juga nggak tahu ini akan bermuara pada hal yang seperti apa ke depan. Tapi yang pasti saya hanya ingin membuat satu kondisi di mana kita bisa membuat konten yang punya bobot nilai jauh lebih bermanfaat dari kebanyakan konten kreator yang kemudian membuat konten pada ujung-ujungnya gitu ya membodohi masyarakat. Contohnya dengan iming-iming hadiah untuk mereka dapatkan ketika mereka follow atau subscribe channelnya. Jadi kalau saya pribadi memandang itu sebagai bentuk pembodohan, karena ujung-ujungnya membuat masyarakat atau followers itu punya karakter meminta-minta atau mengemis. Ya, kita ingin menghadirkan satu konten yang berkualitas. Semoga ini langkah awal untuk menuju ke sana. Dan bonus yang tadi saya sampaikan itu memang nggak sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Pure ini karena kesukaan aja. Jadi teman-teman yang sekarang sedang mau mulai membuat konten, sedang berproses untuk mengarah menjadi punya keresahan untuk menyampaikan ke publik melalui digitalnya, nggak usah khawatir. Pada akhirnya nanti pasti akan ada yang mendengarkan. Itu aja dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.